Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak Andi. Pak Agus, di sini saya ingin membantu Pak Agus dalam mengembangkan kompetensi untuk kegiatan coaching. Iya, Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Apa yang perlu saya bantu untuk mengembangkan dari kompetensi? Iya, Pak. Mungkin nanti di bagian untuk pertanyaan tersebut sama pendengar aktif, Pak. Ya Pak. Ya. Lalu Pak, bagian mana yang nanti kiranya ingin saya amati Pak dari kegiatan coaching? Di bagian identifikasi masalah sama di percakapan saat melakukan coaching. Bagaimana Pak penilaian Bapak sendiri tentang kegiatan kita ini dalam membantu Bapak untuk coaching? Saya kira perlu sekali, Pak, karena nanti itu bisa memperlancar kegiatan coaching yang saya lakukan nanti. Ada Pak harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Untuk harapan itu bisa saya pakai nanti untuk membantu untuk mendapatkan solusi sama untuk bisa mendapatkan ide baru dalam kegiatan coaching. Terima kasih Pak, silakan nanti untuk coaching. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Ya, kemarin meminta waktu ke saya gitu lewat WA. Apa nih yang bisa kita bicarakan hari ini? Iya, gini nih Pak. Saya tuh ada kesulitan ya terhadap beberapa murid saya yang sering terlambat untuk menunjukkan tugasnya. Ya memang sih nggak semua Pak, cuma anak-anak itu aja. Tapi ya seperti itu, tetap sering gitu. Dan di beberapa mapel juga seperti itu. Ya mungkin itu sih yang sudah saya obrolkan yang ini. Jadi murid-murid itu ada beberapa yang terlambat untuk menunjukkan tugas. Betul Pak. Mungkin ada lagi. Mungkin itu aja sih Pak. Oke. Kalau begitu kita kan waktunya nggak panjang ya. Ya saja. Dalam obrolan ini mungkin ada yang ingin Ibu dapatkan. Dulu Pak. Saya tuh kan begini, ya murid-murid saya gitu ya. Semuanya itu punya motivasi yang tinggi untuk mengerjakan tugasnya ini sehingga bisa mengerjakan tugasnya itu tepat waktu gitu, bisa dikumpulkan sebelum deadline gitu lah. Itu harapan saya. Oke. Kemudian mapel apa saja yang sering terlambat itu? Ya cukup banyak sih Pak. Saya kan wali kelas nih Pak. Ya. Jadi banyak nih laporan dari guru-guru pengajar, dari guru-guru mapel itu tentang anak-anak saya yang sering terlambat mengumpulkan tugas, terutama di mapel hitungan seperti matematika, fisika, kimia. Itu mereka boleh dibilang kayak teledor banget gitu. Udah harus ditunggu dulu gitu, dan itu kok sudah melebihi deadline lah mereka itu menyelesaikannya. Jadi mapel hitungan ya yang sering terlambat untuk menunjukkan tugas. Kalau dari pengamatan Ibu nih, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, yang murid yang dikatakan punya motivasi belajar yang baik itu apabila mereka itu rajin mengerjakan tugasnya, terus juga ketika di kelas itu mereka juga aktif, jadi nggak hanya diam pasti juga seperti itu, tapi juga aktif, misalnya diskusi atau bertanya ke guru gitu itu Pak. Oke, jadi murid yang memiliki motivasi belajar itu yang rajin mengerjakan tugas, kemudian aktif, bertanya,
betul Seperti itu sekali. ya. Betul sekali. Mungkin ada yang lain? Oh iya, mungkin ini Pak, yang dia juga rajin juga mencatat materi di bukunya gitu. Oke. Jadi ada 4 ciri ya tadi ya, kalau saya hitung ya. Iya, betul. Jadi rajin mengerjakan tugas, aktif, Hmm. sering bertanya, Iya, kemudian punya catatan ya. betul, Punya. betul. Ya. Kalau kita bicara yang ideal itu di angka 10 ya. Kira-kira untuk murid ibu saat ini itu kalau dari angka 1 sampai 10 itu berapa kira-kira di angka berapa itu? Begini ya Pak ya, terutama untuk anak-anak itu ya, gitu ya. Dia sebetulnya juga nggak terlalu buruk banget karena kan hanya mapel tertentu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau berdasarkan pengamatan saya di angka 7 lah Pak. Ya. Oke, nah, itu ya. Kemudian apa kendalanya yang ada selama ini sehingga masih dianggap kecil? Kalau saya lihat-lihat nih Pak ya, mungkin bisa jadi karena faktor dia itu lemah dalam hitungan gitu ya. Terus juga apa ya? Kalau kita bilang mungkin semacam malas mungkin Pak ya gitu. Saya sih sebetulnya nggak yakin juga kalau dia itu nggak apa ya istilahnya kalau kita bilang bodoh gitu enggak, tapi malas gitu. Terus juga saya amati juga mereka itu juga sering main game gitu di HP. Oh, Iya, oke. Jadi banyak juga ya tantangannya ya. betul. Kalau dari itu sendiri di angka 10 itu kan sepertinya agak susah ya. Nah, kalau menurut ingin melihat murid-murid nanti ke depannya itu untuk motivasi belajar tadi ingin berada di angka berapa? Ya pasti semua dari kita sebagai guru maunya 10 ya Pak ya. Cuma saya perlu realistis juga gitu ya. Jadi mungkin angka 9 aja cukup lah Pak gitu. Karena bagi saya 9 itu untuk anak-anak itu sudah bagus banget. Nah, 9 ya. Iya. Kemudian apa yang saya lakukan untuk mencapai angka 9 ini? Nah itu Pak, saya juga sedang membutuhkannya. Ya, saya masih apa ya yang harus saya lakukan ini masih bingung juga. Gitu ya. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu nanti itu ingin dilakukan seperti apa untuk meningkatkan motivasi belajar supaya mereka itu bisa aktif, tanya, mencatat dan rajin dalam mengerjakan tugas. Gini nih Pak, sebetulnya tuh saya itu sudah membagi ya Pak. Jadi di kelas saya tuh sudah ada semacam kayak penanggung jawab gitu ya. Jadi ini nih yang bertanggung jawab untuk kimia, fisika, ini matematika misalnya seperti itu ya. Nah anak-anak ini juga kalau saya lihat itu memang cukup unggul di situ. Nah saya pengen sih untuk memaksimalkan mereka itu menjadi tutor sebaya bagi anak-anak ini yang lemah gitu ya. Saya harapan saya sih murid-murid yang lemah hitungan tadi dengan dengan temannya sendiri yang menjadi tutornya itu akan lebih terbuka dengan kesulitannya juga kan nggak lagi mungkin kalau sama guru itu dia malu atau gimana, tapi kalau dengan teman itu mungkin dia akan lebih bisa lah bertanya. Jadi betul dengan begitu kan mereka bisa ngerjakan tugas bareng juga kan, akhirnya kan nggak ada yang tertinggal nih, itu harapan saya. Oke, bagus sekali tuh Bu dengan memberdayakan tutor sebaya ya. Teman-temannya bisa kita gunakan untuk bisa menjadi tutor bagi teman-teman yang lain. Oke, itu kira-kira kalau bisa kita lakukan itu gimana ya kira-kira tempatnya? Saya sudah pernah Pak bilang itu sama anak-anak gitu ya.
bisa mereka itu menggunakan fasilitas sekolah yaitu perpustakaan gitu ya. Iya, iya. Itu bisa mereka gunakan, jadi sekolah mereka bisa di sana, tapi tentunya kan jamnya juga terbatas juga, ketika sore juga perpustakaan juga harus tutup. Jadi anak-anak juga saya sarankan untuk ya yang di rumahnya, yang rumahnya mungkin berdekatan seperti itu. Jadi kesepakatan masing-masing lah, kalau mungkin mereka juga mau mengerjakan di luar juga yang tentunya tempatnya juga harus kondusif, jadi ya terserah mereka gitu. Jadi itu dari kesepakatan Betul, masing-masing betul. kelompoknya itu ya. Oke. Kemudian untuk yang bisa itu lakukan untuk saat ini itu yang mana? Jadi mungkin saya perlu mengumpulkan wali murid untuk berkoordinasi ya Pak ya, untuk membahas kelompok siswa yang akan saya tunjuk sebagai tutor bagi teman gitu. Oke. Selain itu mungkin ada lagi? Mungkin sebagai tutor sebaya itu juga perlu kita rumuskan juga ya Pak. Jadi apa yang harus mereka lakukan, terus batasannya tentunya ya kan, nggak berarti kalau tutor sebaya lalu mengerjakan tugas temannya gitu kan, nggak seperti itu. Jadi perlu juga lah kita rumuskan tugasnya ya, betul mereka harus bagaimana. Jelas gitu ya. Iya seperti itu. Tugasnya Ya. malah lain-lain yang lain. Iya, nah itu. Pokoknya juga harapan saya juga nggak sampai membebani si tutor sebaya ini, nggak sampai terbebani juga dengan tugasnya dia sebagai tutor. Kemudian kapan rencana itu nanti bisa dilakukan? Ya, saya sih maunya secepatnya ya Pak ya, karena ini juga sudah UAS gitu ya. Jadi harus dalam minggu-minggu ini deh. Ya, dalam minggu ini ya. Iya. Dengan siapa itu? Tentunya saya minta dukungan dari wali murid tentunya ya, karena saya sebagai wali kelas nih gitu, juga dukungan dari guru mapel itu juga bisa saya, terutama saya akan minta rekomendasi dari guru mapel nih, siapa nih siswa yang pantas nih untuk saya diberikan sekolah. Nah, gitu. Baiklah, kita dari pengunjung kucing, dari obrolan kita kali ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya, saya ini tadi tentunya yang saya senang banget Pak ya. Saya merasa saya sudah dapat pencerahan dari obrolan kita ini. Yang awalnya saya masih bingung, saya harus ngapain ya supaya murid-murid ini bisa menjalankan tugas tepat waktu, tidak lagi molor-molor gitu, dan juga punya semangat gitu ya. Nah, terus saya bisa punya ide insight ya, mungkin dari percakapan kita tadi, dengan membentuk kelompok belajar dengan adanya tutor sebaya. Oke, kalau begitu kita nanti bisa ketemu lagi di depan. Kemudian saya ingin mendengar dari Ibu, setelah itu berkoordinasi dengan wali. Siap Pak. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Kak Andi. Siang. Pak Agus, kemarin sudah melakukan kegiatan pitching. Pak Agus setelah melakukan kegiatan pitching, kira-kira indikator tercapaian pengembangan apa yang sudah diterapkan dengan Iya Pak. Jadi saya sudah melakukan pertanyaan tersebut sama pendengar yang aktif. Bagus, saya lihat dari catatan-catatan saya ketika melakukan pitching, Bagus ketika itu masih kurang tenang dalam kegiatan pitching. Bagaimana menurut Bagus tentang hal ini? Iya Pak, saya mengerti itu. Kedepannya mungkin saya akan berusaha untuk bisa lebih meningkatkannya lagi. Ya kira Bagus dari kegiatan pitching yang sudah Bapak lakukan itu kompetensi yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan
ke depannya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di bagian untuk membuat pertanyaan berbobot, sehingga nanti pertanyaan yang saya buat itu bisa lebih bermakna bagi coaching begitu. Mungkin dalam coaching ke depannya semoga kegiatannya lebih baik lagi dan bisa melakukan apa yang sudah Kak Agus inginkan. Ya, terima kasih Pak.